Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, saya Iman Firmansyah dari Teknik Mesin Universitas Pamulang Serang. Izin mempresentasikan hasil pencarian tentang materi material teknik, yaitu proses pengolahan biji besi. Biji besi pada dasarnya, biji besi atau yang juga kita kenal dengan sebutan besi saja merupakan salah satu unsur yang paling sering kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Besi ini memang diperoleh dari biji besi yang kemudian dilebur dan dicampur dengan unsur lain-lain. Lalu kemudian menjadi banyak sekali jenis-jenis besi. Manfaat biji besi sangat besar perannya dalam kehidupan sehari-hari. Tahapan eksplorasi adalah urutan penyelidikan geologi yang umumnya dilakukan melalui 4 tahap sebagai berikut. Yang pertama yaitu survei tinjau, yang kedua prospeksi, yang kedua eksplorasi umum, dan yang keempat eksplorasi rinci. Sebelum melakukan tahapan eksplorasi, perlu diketahui bagaimana biji besi dihasilkan dan diolah sehingga menjadi besi pada umumnya. Jenis-jenis biji besi. Jenis biji besi yang pertama yaitu hematit yang berlambang Fe2O3. Hematit termasuk ke dalam salah satu macam-macam biji besi dan merupakan ironsid paling umum. Anda bisa menemukan hematit dalam berbagai bentuk dan rupa untuk penggunaan berbeda-beda. Dalam bentuk padat warnanya tidak terlalu merah, namun akan berubah ketika sudah menjadi bubuk. Karakteristik pada umumnya sebagai biji utama untuk peleburan besi dan saat ini paling umum ditemukan. Nah, di sini juga saya menyiapkan gambar atau contoh sampel pada jenis biji besi hematit. Kurang lebih seperti bebatuan berwarna hitam kecoklatan samar-samar kuning. Nah, selanjutnya yang kedua. Biji besi jenis magnetit yang berlambang Fe3O4. Magnetit memiliki sifat langka, yaitu magnetis, dan hanya ada 2 bahan alami. Dapat dimagnetisasi sebagai magnet permanen, memiliki karakteristik unik sebagai biji terkaya. Karena mengandung banyak besi daripada hematit, magnetit sangat mudah ditemukan bahkan dalam jumlah besar, sehingga tidak sulit mencari bahan baku. Dapat meleleh di suhu 1535 derajat dan kepadatannya sekitar 5,2 gram per cm
3. Nah, di sini juga saya menyiapkan sampel gambarnya. Sepertinya sudah umum untuk kita ketahui, kurang lebih seperti magnet pada umumnya. Selanjutnya yaitu jenis biji besi viritis yang berunsur FeS2 yang berlambang FeS2. Viritis ini adalah biji besi yang memiliki karakteristik warna kuning sampai coklat, termasuk ke dalam besi sulfat. Kandungannya besi ini sekitar 45 sampai 47%, di mana banyak ditemukan di negara India, Amerika Serikat, Rusia, dan Kanada. Di sini juga saya menyiapkan sampel gambarnya, kurang lebih seperti batu-batu biasa ya, namun ini beda. Selanjutnya yaitu biji besi 4 limonit yang berlambang 2Fe, 2O3, 3H, 2O. Macam-macam biji besi lainnya yaitu limonitit yang sering disebut dengan hidratit, hematit. Dilihat dari warnanya, batu ini kekuning-kuningan sampai hitam, di mana kandungan Fe sekitar 60% dan mudah ditemukan di negara India, Jerman, dan Amerika Serikat. Nah, di sini juga saya menyiapkan sampel gambarnya juga. Batu ini mempunyai warna seperti kekuning-kuningan sampai hitam. Selanjutnya yaitu jenis biji besi yang kelima, yaitu siderites yang berlambang FeCO3. Terakhir ini adalah biji besi yang terakhir mungkin ya. Besi sidrates ini yang memiliki kandungan besi di dalamnya sekitar 40 sampai 48%. Karakteristik beratnya sekitar 3,7 sampai 3,9. Dan dari segi warna, dari kuning sampai coklat, kecoklat-coklatan. Pada ini saya juga menyiapkan sampel gambarnya. Besi ini kurang lebih seperti bebatuan karang pada di lautan, yang berwarna coklat kekuning-kuningan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pengolahan biji besi. Yang pertama yaitu penyaringan. Penyaringan dimulai dengan menyaring biji besi pada dasarnya untuk memisahkan partikel halus di bawah CSS penghancur sebelum tahapan penghancuran. Langkah ini dilakukan untuk mencegah overloading crusher dan meningkatkan efisiensinya. Yang kedua yaitu penghancuran dan stock filling. Langkah ini diawali dengan memecahkan biji besi
keukuran gilingan F8 dan dapat digiling setelah biji besi ini dihancurkan. Dialihkan ke stok fil timbunan. Hal ini dilakukan untuk memastikan proses peremukan yang mulus dan minimalisir downtime jika terjadi kerusakan tanpa menghentikan proses yang berlangsung. Mengingat crusher dapat mempengaruhi kinerja seluruh pabrik. Selanjutnya yaitu pengolahan biji besi. Yang ketiga, memberi makan crusher. Tumpukan material memungkinkan pasokan yang dimasukkan ke dalam mesin bisa terus terisi sehingga memastikan hasil dan stabilitas yang konsisten dalam proses pemulihan biji. Selanjutnya yaitu yang keempat. Yang keempat, penggilingan. Mesin penggilingan utama menggiling material sebelum dilakukannya pemisahan gravitasi spiral. Penggilingan yang efisien akan minimalisir material resirkulasi dalam klaster sisklones atau penyaringan setelah penggilingan. Langkah ini melibatkan material yang ditahan di dalam mesin penggilingan dalam kurun waktu tertentu dengan atau tanpa bola gerinda yang dihitung dengan menerapkan indeks kerja bond ke dalam penghitungan prosesnya. Indeks ini memperhitungkan kekerasan biji, kecepatan mesin, resirkulasi material, kehalusan yang diinginkan, dan lain-lain. Ketika material keluar dari mesin, biji besi diklarifikasikan menggunakan sisklones atau vibrating screens yang memisahkan partikel halus dan besar. Partikel besar dialihkan kembali ke crusher dan partikel halus akan menjadi proses pemisahan gravitasi spiral. Selanjutnya yaitu yang kelima. Yang kelima, pengolahan biji besi, pemisahan gravitasi spiral. Pemisahan gravitasi spiral kisaran umpan. Pemisahan gravitasi adalah sekitar 30% konsentrasi padat air. Proses digunakan untuk membantu proses pemisahan partikel terberat dipisahkan dari partikel halus oleh gaya sentrifugal, sebuah alat kolesterol di bagian bawah setiap spiral. Mengumpulkan konsentrat berat disebut konsentrat hematit dan menghilangkan partikel ringan yang tidak diinginkan. Middling dan tails. Langkah ini diulangi 2 atau 3 kali tergantung pada pembebasan dan konsentrasi besi yang diinginkan. Nah, selanjutnya yang keenam. Yang keenam yaitu pengolahan biji besi pemisahan magnetik. Konsentrasi material yang dikumpulkan dari middlings dan tails setelah pemisahan gravitasi spiral
memiliki konsentrasi besi magnetit yang lebih rendah sehingga harus dipekatkan lebih lanjut untuk mencapai konsentrasi Fe 65%. Material tersebut lalu diarahkan ke sirkuit pemisah magnet. Drum magnetis mengumpulkan material magnet sehingga material lebih konsentrasi partikel yang lebih ringan yang dipisahkan selama tahapan pemisahan gravitasi spiral. Digulung menjadi bola, dikombinasikan dengan bentonit atau bahan pengikat serupa, dan dimasukkan dalam open indux. Lalu proses ini dikenal sebagai platigation, material non-magnetitasi, yang tidak sesuai standar akan dialihkan ke area pembuangan residu atau tiling. Bergantung pada kekerasan dan ukuran partikel serta hasil penghancuran ini, mungkin ada beberapa tahapan penghancuran, penggilingan, dan pemisahan mineral. Nah, untuk pemisahan magnetit itu tadi kurang lebih seperti untuk memisahkan unsur-unsur pada biji besi yang mengandung magnetis dan yang lain akan dipisahkan sehingga akan sempurna untuk hasil kedepannya. Untuk selanjutnya yaitu mengenal pembuatan biji besi. Nah, di sini juga saya membahas bagaimana sih mengenal pembuatan biji besi. Nah, di sini saya akan membahasnya. Dalam kehidupan manusia di milenium ini hampir semuanya mengenal logam besi, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di saat-saat tertentu. Semua kegiatan manusia bisa dipastikan selalu berhubungan dengan logam besi, mulai dari peralatan dapur ke benda-benda teknik untuk keperluan sehari-hari seperti kompor, wajan, sendok, pisau, pembuatan rumah, untuk tulang cor-coran, semen sampai gelagar atap rumah pun ada yang menggunakan logam besi dalam bentuk baja ringan, dan tentu benda-benda teknik untuk komponen pemisahan pemesinan hampir pasti menggunakan logam besi. Begitu luasnya penggunaan logam besi, tentu sedikit banyak kita perlu mengenal tentang logam yang satu ini. Pada umumnya bahan logam dikategorikan menjadi besi dan non-besi, porous and non-porous metals. Yang digunakan dengan logam besi adalah logam dengan komposisi utamanya terdiri dari besi, sedangkan logam non-besi biasanya digunakan sebagai bahan panduan besi tersebut. Beberapa macam logam non-besi yang sudah banyak digunakan secara umum antara lain adalah: yang pertama yaitu logam berat. Logam berat ini mempunyai unsur utamanya yaitu adalah tembaga, nikel, seng, timah, dan timah putih. Nah, di sini itu adalah unsur-unsur utama pada logam berat. Yang kedua yaitu logam ringan.
Logam ringan ini mempunyai unsur utamanya adalah aluminium, magnesium, berilium, titanium, tungsten. Nah, di sini ya yang tadi yaitu adalah unsur-unsur pada logam ringan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu unsur utamanya. Logam mulia. Yang ketiga yaitu logam mulia yang mempunyai unsur utamanya adalah emas dan perak. Mungkin logam mulia itu mempunyai dua unsur doang, emas atau perak. Selanjutnya yaitu yang keempat adalah logam refraktori tahan panas yang mempunyai unsur utamanya adalah wolfram, molybdenum. Nah, logam refraktor juga mempunyai dua unsur, yaitu wolfram dan molybdenum. Mungkin hanya dua saja, tapi masih banyak kurang tahu juga. Nah, untuk selanjutnya yang logam yang keenam yaitu logam radioaktif yang mempunyai unsur utamanya adalah uranium, radium, dan plutonium. Nah, logam radioaktif ini yaitu mempunyai tiga unsur saja mungkin. Selanjutnya yang ketujuh. Yang ketujuh yaitu adalah logam kerak bumi. Logam kerak bumi ini mempunyai unsur utamanya adalah lanthanum dan skadium. Mempunyai dua unsur saja mungkin atau bisa lebih dari dua unsur ini. Nah, selanjutnya yaitu biji besi. Biji besi murni. Biji besi murni diperoleh dalam keadaan padat, berwarna putih keperakan, ulet dan bersifat mampu tampak yang baik. Logam ini mempunyai massa jenis 8.318,75 kilogram per meter kubik. Mencair pada temperatur logam ini akan mencair pada temperatur sekitar 1539 derajat Celcius dan mempunyai volume bertambah 4,4%. Panas laten pencairan mencapai 65 sulfur gram. Logam besi ini mampu menahan panas atau bersifat thermal conductivity antara 1/6 hingga 1/7 dari kemampuan perak atau separuh lebih besar pada aluminium, seperti berkemampuan listrik electrical conductivity, yaitu sekitar 1/5 sampai 1/6 dari perak atau 1/3 dari aluminium. Biji besi ini di alam dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelas berdasarkan kandungan unsur
Besinya yaitu yang pertama magnetis black ores yang berlambang unsur Fe3O4, terdiri dari 40-70% besi sangat keras, mengandung Si yaitu 35-37% dan bisa mencapai 60% Si, serta berdaya magnet kuat. Nah ya, selanjutnya yaitu yang kedua, Lemontite Brown Cross yang berlambang unsur yaitu Fe2O3H2O. Mineral ini mengandung 57,14% besi, 25,3% air dan bersifat sangat keropos. Nah, pada dasarnya unsur biji besi yang kedua ini limonite, dia sangat bercondong bersifatnya itu sangat keropos. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, hematis red ores yang berlambang unsur Fe2O5. Kandungan besinya sebesar 45-65%. Mineral ini bersifat mudah mencair, berwarna merah, mengandung sedikit fosfor dan belerang. Nah, mungkin yang ketiga ini kurang lebih seperti belerang yang pada dasarnya banyak di pegunungan-pegunungan yang aktif pada kawah-kawahnya. Nah, selanjutnya adalah yang kelima, manganese ores. Mineral ini mengandung 20-25% Mn dan merupakan sumber utama besi mangan. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan pembuatan besi mentah Fig iron. Besi mentah dapat diperoleh melalui proses pelelehan biji besi di dalam dapur tinggi seperti pada gambar. Biji besi dimasukkan secara berlapis-lapis dengan bahan bakar dan bahan tambahan. Bahan bakar yang digunakan adalah kokas (cokes) yang bernilai kalori 6.500 sampai 7.000 sulfur kilogram. Sedangkan bahan tambahannya adalah batu kapur (unsur CaCO3). Udara penghembus bahan bakar bertemperatur sekitar 600 sampai 850 Celcius yang dihembuskan melalui lubang tuyul. Lubang ini terpasang di sekeliling ruang.
bakaran yang berdiameter besar 8 sampai 9 meter dalam ruang bakar selama proses pembakaran mencapai temperatur 1800 hingga 2000 Celcius. Sedangkan temperatur gas pada puncak dapur tinggi ini berkisaran antara 2500 Celcius sampai 2000 antara 250 Celcius sampai 275 Celcius. Konstruksi dapur tinggi seperti gambar mempunyai berat 7.000 ton 7.000 ton, volume 1.280 meter per kubik. Bagian bawah dilapisi batu tahan api setebal 4 sampai 5 meter. Tingginya mencapai 65 meter dan dapat menampung 10.000 ton bahan bakar dalam operasionalnya. Dapur ini memerlukan 100 ton biji besi per jam. 0,6 sampai 0,9 ton kokas atau ton biji besi dan kurang lebih 30 ton udara panas atau ton biji besi. Secara rinci isi dapur tinggi adalah sebagai berikut. Nah, sebelum melanjutkan pembahasan pada berikut, saya akan menjelaskan mengenal gambar secara mungkin sedikit saya akan menjelaskan gambarnya. Keterangan gambar 1, di sini ada lapisan biji besi yang pertama. Yang kedua, lapisan kokas dan pixul. Yang ketiga, yaitu menara dapur tinggi. Yang keempat, lubang tub. Yang kelima, lelehan bahan ikutan. Mungkin yang sudah meleleh ini mengendap di bawah. Yang kelima. Yang keenam, lelehan logam. Nah, yang ketujuh adalah lubang cairan logam. Di sini ada lubang cairan, mungkin logam yang sudah meleleh akan masuk ke lubang dan mengalir. Dan yang kedelapan adalah tiang penyangga. Sehingga si dapur kompor itu tidak akan tumpah. Untuk selanjutnya yaitu batu tahapan api. Batu tahapan api yang mungkin tadi sudah saya jelaskan untuk menahan panas. Yang ke-10 adalah pondasi pada si dapur kompor. Yang ke-11 adalah cerobong gas buang. Mungkin gas hasil pembakaran akan dibuang melalui ventilasi yang sudah disiapkan. Yang ke-12 yaitu adalah tutup si kompornya. Untuk selanjutnya tadi biji besi.
Selanjutnya saya akan menjelaskan sambungan yang sebelum tadi dijelaskannya gambar. Biji besi berbentuk batu. Biji besi hematit red ores Fe2O2, magnetis black ores Fe3O4, dan lemotit brown ores yang berlambang Fe2O3H2 berbentuk pasir bersih titanium TiO2 dengan komposisi kurang lebih 70% magnetis Fe3O4, 4 sampai 11% TiO2, berbutir halus, pasir besi sport Fe2CO3 atau sperosiderit berkomposisi kurang lebih yaitu 40% Fe dan 10-25% karbon. Bahan tambahan struk CaCO3. Bahan tambahan ini terdiri dari batu kapur CaCO3 yang mengandung SiO2 dan Al2 dan O3 sekitar yaitu 5%. Kokas berguna untuk bereaksi dengan benda-benda ikutan selama proses peleburan biji besi agar terbentuk terak, karena CaCO3 ini berfungsi untuk mengikat bahan ikutan, melindungi besi dari reaksi oksidasi, dan mengikat fosfor serta belerang dari biji besi atau cairan besi. Bahan bakar. Bahan bakar yang digunakan yang pertama yaitu adalah arang kayu. Arang kayu tidak mengandung bahan fosfor dan sulfat atau belerang. Harga kalor mencapai 400 kal per kilogram, tidak keras, mudah pecah, tidak berpori, persediaan terbatas dan cocok untuk dapur tinggi setinggi 17 meter sampai 20 meter. Nah, yang kedua yaitu adalah kokas. Kokas dapat dari proses pembakaran tidak sempurna batu bara. Nilai kalor kokas yang berukuran diameter 25 mm adalah 6.500 sampai 700 kcal per kilogram. Keras, besar-besar dan berpori. Kadar C tinggi dan mengandung es yang berpengaruh jelek terhadap pembuatan besi maupun baja. Kokas berwarna silver grey (perak abu-abu) merupakan bahan bakar ideal karena mengandung 80-86% karbon, 2 hingga 6% air, 4, sampai 7% es atau mencapai 2% es untuk sulfurous chalk, dan 15% abu. Di samping itu juga mengandung bahan yang tidak terbakar hanya 0,7 sampai 2,5%. Selanjutnya yang ketiga yaitu antrasit, tidak mengandung gas. Harga kalor mencapai kurang lebih 8.000 kcal per kg.
keras besar-besar, tidak berpori, dan pun persediaannya pun mungkin lebih sedikit daripada yang pertama tadi. Nah, selanjutnya yang keempat adalah udara panas. Sebagai pemasok udara pemanas adalah dapur pemanas cover yang menghasilkan udara bertemperatur 600 sampai 850 Celcius. Setelah dapur tinggi tersebut bekerja selama 6 sampai 6 jam, maka bahan-bahan isian di atas akan berubah menjadi besi kasar, pig iron, terak, gas buang, dan debu dapur tinggi, sehingga hasil utamanya adalah gray pig iron atau white pig iron yang mengandung 3,4% karbon, 1-3% Si, 3,3-1,5% P, 0,1-1% Mn, dan kurang dari 1% S. Sedangkan komposisi gas dapur tinggi adalah 8-12%. Tersebut perlu direparasi besar, overhaul, setiap 4-5 tahun sekali atau 10-11 tahun, tergantung kualitas dapur, efektor, dan kemampuan operatornya. Selanjutnya yang ke-6 yaitu adalah konstruksi utama dapur tinggi. Seperti yang terlihat pada gambar 1, konstruksi dapur tinggi. Bagian-bagian utamanya dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama bagian puncak, terdiri dari pintu masuk, lubang pengisian bahan-bahan poros, pelelehan biji besi, antara lain biji besi, bahan bakar, kokas, dan bahan tambahan, plugs, peralatan bantu pengisian dapur tinggi tanpa lapisan batu tahan api, serta bel segemanan dan corobong gas buang. Yang kedua adalah bagian tengah pada dapur tinggi, yaitu bagian ini berbentuk kerucut terbalik dan berguna untuk memudahkan bahan-bahan yang masuk ke dapur tinggi agar bergeser ke bawah. Gas CO hasil reaksi karbon dioksida dengan karbon dapat leluasa dengan mudah mencapai setiap tempat di dekatan dinding dapur tinggi. Bagian tengah mempunyai tinggi 5 atau 7 dari tinggi. Seluruh ketinggian dapur tinggi mempunyai tiang-tiang penyangga sebanyak 6-8 tiang. Bagian dalam dilapisi dengan batu tahan api yang berkualitas rendah. Bagian yang ketiga yaitu bagian entias. Bagian ini berbentuk kerucut tegak, makin ke bawah luasannya semakin kecil sehingga berguna untuk mengarahkan cairan logam agar mudah berkumpul pada tungku.
Isi dapur tinggi makin lama akan semakin mengecil. Bagian dalamnya dilapisi dengan batu tahan api berkualitas tinggi, mampu menahan temperatur 1650 Celcius yang dihasilkan oleh bagian tersebut, di samping untuk mengurangi panas keluar di sekitaran lubang-lubang penghasil panas diberi pendingin air yang mengalir melalui pipa. Yang keempat, adalah bagian tungku. Bagian ini berbentuk silinder tabung persegi dengan diameter 4 meter. Bagian dalam dilapisi batu tahan api berkualitas baik dengan tebal dinding 1 meter, berguna untuk ketahanan terhadap proses kimia, ketahanan terhadap proses temperatur tinggi, cairan besi, dan cairan terap. Sedangkan perlengkapan utama dapur tinggi yang lain adalah tuyeres, terbuat dari bronze tuang berdiameter antara 175 sampai 200 mm, hot blast stove, dan blower. Dapur yang digunakan untuk memanaskan udara disebut hot blast stove atau hover. Struktur hover merupakan bejana bulat terdiameter 6 sampai sedang 10 meter, tinggi 25 sampai sedang 50 meter. Bagian luar berlapis besi tebal 10 mm dan dilengkapi saluran kecil berjumlah 600 sampai dengan 900 buah untuk menghasilkan udara panas temperatur antara 700 hingga 1000 Celcius. Adapun untuk memenuhi pasokan debit udara panas sebesar 2,2 sampai 2,6 Newton meter per kubik per menit per meter kubik. Volume dapur tinggi diperlukan alat bantu berupa blower. Pasokan udara panas yang diperlukan sekitar 4.000 sampai 4.300 meter kubik per menit. Setiap 1 ton kokas memerlukan udara panas sebesar 2.888 Newton meter kubik. Cleaning of blasting furnace gas. Setiap 1 ton besi tuang yang dihasilkan oleh dapur tinggi akan diikuti pula oleh 170 kg gas yang mengandung serbuk-serbuk halus yang dapat mencemari lingkungan. Oleh karena itu perlu dibuat mekanisme penyaringan serbuk tersebut sebelum dialirkan keluar cerobong ke udara bebas. Beberapa metode penyaringan yang sering digunakan adalah mechanical method seperti pada gambar di sebelah. Proses penyaringan serbuk gas buangnya melalui mekanisme pengurangan kecepatan aliran, yaitu dengan cara membelokkan arah ke gas buang sehingga partikel-partikel yang berat akan terjatuh karena pengaruh gaya gravitasi dan interaksi gerakan. Cairan yang kedua adalah dengan pemberian atomizer air yang disemprotkan pada serbuk gas melalui set sprayer sehingga bagian-bagian yang terkait oleh air akan terjatuh. Selanjutnya dapat dipisahkan dari udara bebas. Selanjutnya adalah macam-macam besi tuang hasil dari dapur tinggi. Besi yang sudah meleleh
dalam dapur tinggi, selanjutnya dituang ke dalam cetakan menjadi besi tuang. Adapun proses penuangannya seperti pada gambar di samping. Besi tuang biasanya mengandung komposisi karbon 1,7 sampai 6% dan juga mengandung sedikit Si, Mn, V, dan S. Kadar karbon diperoleh dalam bentuk karbon bebas atau grafit C dan karbon terikat atau cemented Fe3C. Selanjutnya besi tuang ini akan diolah lagi menjadi berbagai jenis besi sesuai kebutuhan untuk berbagai keperluan. Nah, mungkin sekian dari saya untuk penjelasan tentang pengolahan biji besi pada mata kuliah material teknik. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya sedang belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.